Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan itu yang selalu Ibu harapkan. Sebelum dimulai pembelajaran, dibiasakan terlebih dahulu untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga, membahas materi bab 2 dengan submateri C, peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional. Yang ada pada halaman 40 di buku paket PPKN kalian. Silahkan kalian buka bukunya dan persiapkan juga alat-alat tulis kalian. Manusia dan hukum merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan. Dalam ilmu hukum terdapat sebuah ungkapan, yaitu di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Yang berarti bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat kebutuhan sosial. Tidak jarang, akibat adanya kepentingan tersebut, sering terjadinya saling berbenturan antar kepentingan yang dapat mengakibatkan sebuah kekacauan atau permasalahan. Maka dibutuhkanlah suatu sistem yang dapat mengatur kehidupan yang menjamin hak dan kewajiban, yaitu suatu sistem hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya, kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Apakah sekolah kalian mempunyai tata tertib? Jawabannya, pasti semua sekolah mempunyai tata tertib sekolah. Begitu juga kehidupan dalam suatu negara diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan kita sebagai warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah kepada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Siapa yang dirugikan? Pastinya semua warga negara Indonesia, karena hal itu dapat berakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalian tetap semangat untuk melanjutkan materi selanjutnya?
Nah, anak-anak, untuk submateri yang C telah selesai pembahasannya, kita lanjut ke submateri yang D. Konstitusi memiliki dua sifat. 1. Konstitusi itu dapat diubah. 2. Tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 dari anggota MPR yang harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Dalam ketetapan MPR nomor 9 /MPR /1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah pentingnya
adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian dulu dan terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti pembelajaran PPKN dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu